Halo semuanya, selamat jam segini. Hari ini aku mau cerita dua DJI Osmo 4K dan Osmo Pocket. Sebelum masuk, kita intro dulu. Halo semua, hari ini aku mau cerita kalau aku baru aja beli Osmo Pocket. Ini Osmo yang sudah lama aku pingin, dan sebenarnya ini juga produk lama dan ini beli second. Cuman aku baru beli sekarang karena sebelumnya aku itu pakai Osmo 4K. Jadi buat teman-teman yang main video wedding dari tahun 2015 atau 2016 kayaknya udah tahu nih si Osmo 4K. Jadi sebelumnya Osmo itu ngeluarin gimbal versi pertama sekali yang handheld itu si Osmo 4K ini. Nah, kenapa aku pindah ke Osmo Pocket? Karena aku ngerasa apa yang ada di Osmo 4K ini sekarang semua ada di sini dengan desain yang lebih compact, lebih minimalis. Cuman memang tetap masih ada beberapa kekurangan yang kita punya di sini. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ini Osmo 4K bentuknya seperti ini. Si Osmo 4K ini sudah pakai gimbal Zenmuse X3. Gimbal ini tuh ada di mana dong? Gimbal ini tuh ada di drone. Oke, baru ketemu dulu. Zenmuse X3 ini ada di drone Inspire. Jadi waktu itu DJI ngeluarin beberapa seri drone, dan drone yang paling profesional itu DJI Inspire warna putih. Gimbalnya pakai Zenmuse X3. Nah, si Osmo ini punya gimbal yang sama menggunakan Zenmuse X3 tadi. Ini bisa dilepas dan infonya ini bisa dipasang di Inspire. Cuman sekarang kita sudah tahu 2021 teknologi udah makin maju, drone udah makin simple, gimbal juga udah makin simple. Walaupun ada beberapa poin penting yang ada di sini yang mungkin tidak ada di sini, begitu juga sebaliknya yang ada di sini nggak ada di sini. Oke, ini Zenmuse X3-nya. Kalian bisa pasang di Inspire 1 katanya, karena aku nggak punya Inspire 1 kan. Mahal banget soalnya. Oke, di Osmo 4K ini kita punya beberapa kelebihan. Salah satu yang hilang di Osmo Pocket adalah lubang mic ini. Jadi mic ini nih di Osmo 4K bisa kita pasang dengan mic kabel yang bisa kita pasang di leher buat ngevlog atau buat ngambil narasumber, suaranya biar lebih jelas karena bisa pasang mic yang pakai clip on di sini. Sedangkan di Osmo Pocket ini tidak ada lubang jack mic-nya. Terus kelebihan lagi di sini di Osmo 4K, baterainya itu terpisah, jadi kita bisa ngecas beberapa baterai, dan kalau habis kita bisa ganti-ganti baterai. Ini kita punya berapa dah? Nah, ini aku punya 3 baterai yang kalau misalnya habis bisa aku ganti. Nah, di Osmo Pocket baterainya itu udah ketanam di dalam, jadi nggak bisa diganti-ganti. Cuman, ini ada cumannya lagi. Si Osmo Pocket ini bisa menggunakan power bank kabel data, cuman ya jadinya ribet juga akhirnya kalau misalnya kita pakai power bank 20.000 misalnya. Osmo 4K-nya Osmo Pocket-nya jadi kelihatan besar juga. Nah, ini beberapa item lagi yang aku suka di Osmo 4K. Osmo 4K itu punya add-on, punya aksesoris yang ngebantu kita kerja jadi lebih profesional. Ini ada beberapa aksesoris yang aku punya. Nah, selain bawaan untuk HP tadi, ini ada beberapa item yang bisa kita pasang di Osmo 4K. Nah, ini kita pasang buat aksesoris tambahannya. Biasanya aku pasangnya begini. Oke. Dari sini aku baru pasang buat si handphone tadi. Apa dong? Jadi kalau misalnya ditanya, ini 2021 masih oke nggak nih beli ini? Ya masih oke kalau misalnya kalian kerjanya pengen cari yang ringkas, yang kameranya udah ke setting. Aku punya beberapa gimbal sebenarnya, kayak Zhiyun sama DJI gimbal SC ya, Ronin SC. Punya Zhiyun sama Ronin SC. Kalau misalnya kerja memang kelihatan profesional, cuman kita perlu waktu buat setup dan balancing. Kalau di Osmo 4K ini kan sudah otomatis karena si kameranya udah bawaannya si DJI sendiri. Nah, aku bisa pasangnya begini. Ini tergantung kalian kebutuhannya seperti apa.
bisa ditambahin lighting, bisa ditambahin mic, atau kalian bisa tambahin receiver clip on buat dipasang ke clip onnya sini, dan ini tetap di si handphonenya tadi. Oke, mungkin buat Osmo 4K segini. Aku bahas Osmo Pocket lagi. Ini Osmo Pocket beli dari teman, secondan 2 juta, harusnya sih lebih mahal ya. Nah, ini dia Osmo Pocketnya tadi. Kalau dibandingin size-nya sudah pasti jauh sekali ya. Cuman kalau misalnya kita kerja profesional gitu, kerja dibayar orang, di hire, bawa ini tuh kesannya nggak menghargai event gitu. Kesannya kayak main-main, walaupun spek di sini itu sebenarnya lebih tinggi daripada yang ada di sini. Cuman orang akan ngelihat, orang kita tuh masih sering ngelihat sesuatu yang besar itu lebih powerful dibanding sesuatu yang kecil. Padahal kalau ngomongin teknologi, yang kecil ini sudah bisa melebihi yang ini. Osmo Pocketnya sudah include dengan kabel buat aku pasang ke power bank kalau sewaktu-waktu baterainya habis. Seperti aku bilang tadi, baterainya si Osmo Pocket ini nggak bisa diganti-ganti ya. Jadi baterainya udah ketanam di dalam. Jadi kalau misalnya habis baterai, kalian harus nunggu ngecas atau bawa power bank buat ngelanjutin shootnya. Sedangkan di Osmo 4K kita bisa punya backup baterai beberapa biji karena memang Osmo 4K baterainya terpisah. Oke, nah ini si Osmo Pocketnya tadi. Bisa kalian lihat di Osmo Pocket ini nggak ada joystick, sedangkan di Osmo 4K ada joystick. Kayak ini aku coba hidupkan. Nah, kelebihan yang paling menonjol di Osmo Pocket ini, kita sudah punya monitor tadi, jadi aku nggak perlu pasang HP lagi. Cuman kalau misalnya kalian mau pasang handphone buat mengunlock semua fasilitas yang ada di Osmo Pocket ini, kalian bisa pasang HP dengan universal slot ini, dengan menggunakan universal slot bawaannya DJI tadi. Oke. Nah, si joysticknya tuh ada di sini, cuman atas sama bawah. Oke. Nah, untuk akses menu semua sudah ada di sini. Ya, di kiri, kanan, atas, bawah sudah ada semua menunya. Sedangkan di Osmo 4K, kalian harus kalian harus menggunakan HP, join WiFi, yang biasanya sering lupa. Oke, ada beberapa item yang sangat membedakan lagi. Fasilitas di Osmo Pocket ini ada beberapa fitur bawaan kayak tracking sudah ada otomatis di sini, time lapse sudah ada di sini, panorama ini sama di sini ada, di sini juga ada. Cuman karena ini lebih ringkas, ngelihatnya lebih gampang. Terus di sini ada selfie mode juga, bisa arah ke kita. Terus dia otomatis nge-lock trackingnya ke muka kita. Jadi kalau misalnya kita gerak kemana-mana, si auto trackingnya langsung nge-lock ke muka kita. Jadi udah pasti fokus lah ya. Kalau ini masih agak PR. Oke. Terus kalau misalnya kita mau tracking, objek, tinggal kita sentuh aja di layarnya, dia sudah otomatis nge-tracking. Penutup, mungkin karena ini rentang teknologinya itu sekitar 2 tahunan. Ini rilis di 2016, sedangkan ini rilis di 2018. Jadi kelihatan perbedaan teknologinya, terus perbedaan fasilitasnya. Cuman kalau misalnya ditanya ini masih oke nggak dibawa kerja? Kalau dibawa kerja aku masih lebih prefer ini karena aku nggak pengen orang ngelihat kita itu kerja kayak main-main. Tapi kalau misalnya bisa nyelip, mungkin aku juga bawa ini gitu. Jadi bisa combine lah. Kalau misalnya lagi on stage gitu, dilihat orang, mungkin aku akan ngedisplay ini buat kerjaan. Cuman kalau misalnya harus nyelip-nyelip dan orang dan orang nggak begitu aware dengan apa yang aku pakai, aku biasa pakai ini. Oke, mungkin hari ini segini aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah.